sebenarnya dinamika sepak bola kan sudah menjadi industri ya, maksudnya berpindah jersey segala macam itu kan hal yang normal ya. Tapi saya melihat seorang Dadang Hidayat sepertinya sudah punya tadi dari awal, punya loyalitas, punya komitmen yang kuat hanya untuk Persib Bandung. Hanya untuk Persib Bandung. Betul. Apa yang membuat tawaran-tawaran yang di luar itu kok sepertinya Itu teh terlalu kecil atau gimana? Enggak, kan industri sepak bola soalnya. Pengen pas betul. Gimana ini? Gimana? Ya, apa ya? Saya sih kan lihat Persib dari zaman perserikatan ya. Zaman perserikatan. Begitu orang mengidolakan pemain-pemainnya kayak Kang Robi, ya semualah pemain bintang gitu ya. Ade Udaya. Ya, berawal dari itu saya latihan dengan pengorbanan yang keras. Proses yang panjang. Saya udah menanamkan dalam hati saya mau masuk Persib ya gitu ya. Terus seiring berjalannya waktu, saya kan dalam persaingan itu kan berat. Yang tadi saya bilang jangan untuk masuk line up, masuk 18 juga susah kan. Saya punya tekad. Begitu saya masuk inti kan yang paling susah kalau kata Pak Tohir kan yang masuk Persib membirukan hatinya susah. Itu membirukan hati. Gitu. Jadi saking saya udah dengan susah payah saya meraih ini, ya saya tekadkan saya berawal di Persib dan berakhir di Persib. Mungkin kalau lihat orang, di sana salarinya seperti ini, gajinya gitu saya. Era itu usia berapa? Waktu itu saya masuk kan 25 tahun. Usia 25 berarti di 27 saya mulai main bukan 27. Ya segitulah saya mulai main, saya masuk cadangan dan akhirnya saya inti dan dipercaya jadi kapten gitu. Jadi istilahnya tongkat estafet dari seorang Robi Darwis langsung ke Dadang Hidayat. Iya, waktu itu langsung. Jadi kapten. Iya, waktu itu eranya Pak Tohir dan Pak Tohir sendiri yang menunjuk pertama kali saya sebagai pemain inti dan sebagai kapten. Dan waktu itu saya juga nanya, Pak, kenapa saya? Iya. Ada yang masih senior kan, ada Kang Landang waktu itu, ada Kang Mulyana. Pak Tohir bilang, siap tuh. Langsung ditembak. Iya. Ya, saya bilang saya siap, Pak. Siap dengan dengan kemampuan saya, dengan itu tadi, dengan kepemimpinan saya siap. Ya udah, ya saya terima gitu. Ya berawal dari itu segala pengorbanan, akhir dari perjalanan saya banyak ada yang nawarin dengan nilai yang jauh lebih dari Persib. Itu dari pertanyaan kami tadi itu. Saya putuskan tidak gitu ya. Ada. Terus istri responnya seperti apa ketika seorang dahi ya kan, ditawari untuk berjersey tim lain dengan nominal yang lebih besar? Kalau istri sih nyerahin sepenuhnya ke saya gitu. Kan yang akan menjalaninya kan saya sendiri. Itu mah terserah Bapak mau gimana. Tapi karena darahnya tadi sudah biru, dia. Yang tidak, kalau cek Sundana itu namanya pageh gitu. Benar tuh? Macet. Bahkan setelah saya selesai di Persib 2005, ada yang ngajak gacong, saya kaget begitu saya lihat kaos tim. Astagfirullahaladzim, saya pakai baju burung tuh saya. Saking saya terbawa selama 11 tahun itu gitu kan. Saya biasa pakai biru. Ya pakai berem gitu kan. Ini mah gacong. Bukan di Persib. Itulah mungkin latar belakang saya untuk berkarir di Persib. Saya perlu menggarisbawahi yang tadi ya, begitu proses panjang kemudian mendapatkan kesempatan dan mengenakan ban kapten. Ada sisi leadership dari seorang Dadang Hidayat, ya kan? Karena ketika berbicara satu tim harus ada satu leader, harus ada satu sosok
yang benar-benar bisa mengakomodir ya teman-temannya. Kemudian untuk di luar lapangan mungkin jembatan sebelum ke pelatih ke manajer. Itu adalah fungsi seorang kapten. Kalau saya kalau dibilang apa, saya punya leadership, saya pribadi ya kan saya nggak banyak bicara gitu. Saya lebih ke apa ya, perilaku saya, tindakan saya supaya orang itu oh iya Respect. nah itu betul. Saya kalau main nggak pernah saya nyalahin teman, saya nggak pernah ini, tapi apa ya, saya kembalikan lagi ke si pemainnya, oke kamu harus seperti ini karena tanggung jawab kamu di lapangan, di latihan. Kalau kamu di latihan sama apa di luar lapangan kurang bagus, ya efeknya ke apa, ke Pertandingan ya. ke pertandingan, ke posisi kamu nanti di timnya seperti apa gitu. Saya nggak sama kamu, kelakuan kamu gini enggak. Saya bilang serahin aja ke kamu, nanti apa yang kalau istilahnya malah lamun orang melak HD pasti hasilnya HD. Jadi kalau saya menanam kebaikan pasti hasilnya Betul. baik. Walaupun seorang Dadang Hidayat tidak banyak berbicara, tapi dia memberikan contoh dengan langkah, dengan apa yang dia jalankan selama ini, bahwa pembentukan karakter di setiap posisi individu itu tidak hanya sebatas berbicara, tapi dengan perbuatan. Betul. Maka kami Cong. Keren banget. Mungkin ada hal yang lain yang selama ini masih. Saya sih kalau sebagai jadi bobotoh ya, saya di posisi bobotoh gitu. Ya, tadi masuk TV pertama kali, itu tetangga pada ngomongin main mau orang nilai saya begitu gitu. Itu adalah dampak ya, dampak ya. dari ketika dia masuk di 11 pertama. Iya. Itu pasti ada ya. Pasti ada. Dan saya waktu main juga alhamdulillah saya masuk TV gitu ya. Pasti orang melihat saya gitu. Tapi ada beban juga gitu. Ada beban juga, saya harus tampil baik. Bukan bagus ya. Kalau saya harus tampil bagus berarti kan kita hanya sendiri. Ya. Tapi saya harus tampil baik gitu dalam setiap. Apalagi ban kapten. Kan? Iya dong, ya gitu. Apalagi berbicara sepak bola kan setiap individu dituntut untuk konsisten ya. Betul. Jadi pertandingan home ataupun away dia harus bisa tampil all out, konsisten, yang ujungnya tadi menginginkan sepak bola yang untuk individunya baik, untuk timnya juga mempunyai hasil. Beliau ini karismatik. Komplit, paket komplit, kesabarannya ada, loyalitasnya luar biasa, komitmennya juga. Ini jadi satu role model yang harus diketahui dan harus diikuti oleh para generasi pemain-pemain muda yang nantinya akan masuk Persib, yang ujungnya nanti harapan bisa menyumbangkan untuk tim nasional. Ya seperti apa ya? Tadi Mas Sofi bilang apa tadi yang tidak akan apa? Persiapan tidak akan mengkhianati hasil. Ya saya waktu itu kan dengan persaingan yang ketat gitu. Ya saya berusaha latihan sambil memperhatikan gitu ya setiap pertandingan. Oke, kalau misalkan main senior itu seperti ini, bukan main inti itu seperti ini gini. Dan mungkin suatu saat saya akan berada di posisi itu. Waktu itu masih sempat jadi libero nggak? Waktu itu masih sempat jadi libero. Atau sudah tiga flat atau masih 4? libero, masih libero gitu. Karena dulu 3-5-2 itulah transformasi sepak bola di situ ya, berkembang ya. Dulu sempat jadi ada libero, kemudian berkembang jadi 3 back sejajar, kemudian back 4 ya kan. Seorang Dadang Hidayat pernah bermain untuk libero. Dan satu lagi mungkin dengan postur striker lawan pernah ngalamin? Ya itu ada pengalaman. Jurus-jurusnya apa? Ya, untuk bisa minimal tidak lawan itu bisa cetak gol. Betul. Saya ada pengalaman. Saya harus menjaga pemain asing dari Afrika. Tingginya hampir berapa ya? Ada mungkin 2 meter. 2 meter kan? Di saya segini lah, di sini. Saya waktu itu berpikir
gimana caranya saya harus bukan mematikan, istilahnya mengganggu dia lah gitu. Mengunci pergerakan. Ya, sampai saya harus berpikir sehari sebelum pertandingan saya harus punya cara gimana caranya gitu. Dan kalau saya main gitu minimal saya 5 sampai 10 menit saya harus melihat karakter dia itu seperti apa gitu. Mengevaluasi. Tipikal lawan ya. Saya 5-10 menit, oh dia cara gaya bermain seperti ini. Dan alhamdulillahnya saya bisa menjaga dia. Bola atas saya nggak kalah. Karena saya punya teknik, punya cara gitu, punya taktik. Sebelum dia loncat saya udah duluan. Saya bukan. Saya loncat, saya dihantam dulu badannya, baru saya bola. Jadi tembok gitu ya, kayak kesana teh nempel. Ya gitu. Dan tapi tidak pelanggaran. Postur lebih tinggi. Tapi tidak pelanggaran. Smart kan. Smart play ya kan. Itu tadi yang harus digarisbawahi kan. Betul. Buat generasi-generasi sebelumnya. Jadi tidak jangan minder. Dalam arti kata lawan gede, posturnya gede, minder. Aduh, lawannya gede nih. Bercutuan. Ya kan. Tapi ya dari apa yang sudah disampaikan oleh seorang dari dia mengevaluasi lawan. Evaluasi lawan dulu. Ya kan. Kemudian dari mengevaluasi lawan, dia kembali ke diri dia dan kemudian eksekusi di situ. Karena sekarang beda kan. Nah begitu sekarang. Karena sepak bola seperti itu. Betul. Harus evaluasi yang ke belakang dan yang ke depannya seperti apa. Kalau kita udah ada evaluasi, insya Allah ada perbaikan. Ya menarik memang ketika kita sudah mengorek proses perjalanan seorang Dadang Hidayat, kemudian mendapatkan kesempatan dan menggunakan jersey. Ini luar biasa. Saya bisa mengatakan bahwa ini paket komplit. Untuk masalah dulu, bukan masalah. Ada satu selebrasi kan. Selebrasi dulu. Lu gini kan. Gimik-mimiknya itu ya. Yang bikin gregetan gitu kan. Ini tuh ada apa gitu. Ada apa gitu. Apa ya? Boleh nggak? Ekspresi aja seperti apa itu? Pengekspresian seorang Dadang itu loh yang kita tunggu itu gitu. Jadi gini ya. Ini baru cerita sekarang ya. Ya. Itu jadi saya awalnya sih itu mau udah rahasia saya gitu. Hanya rahasia saya sama Allah. Ya. Tapi bolehlah karena itu udah dulu ya. Jadi gini. Kan biasanya seorang manajer itu sebelum pertandingan dia harus motivasi. Betul. Motivasi tim supaya oke. Kan tidak bukan rahasia umum kalau motivasi itu dari motivasi ya omongan-omongan sama seleri kan kalau ya bonus sekian lah. Ini enggak. Kita dimarahin sebelum bertanding. Ya, sebelum bertanding di ruang ganti lah di stadion Siluang itu. Pak, malah saya sendiri dibilang gini. Dadang Hidayat main bola asal ke depan. Mulai dari situ saya bilang gini. Oke. Nah, dari situ ada momen ada pelanggaran penalti itu. Penalti saya tendang itu bola keras itu masuknya. Sampai penjaganya diam, saya tendang ke arah kanan dia. Dari situ kebetulan waktu itu keluarga semua nonton. Ibu, bapak mah udah almarhum. Kakak semua nonton. Saya selebrasi di depan band Persib. Saya gitu. Nih saya gitu. Gitulah. Artinya dengan tadi yang diharapkan sebelum bertanding itu dapat motivasi, tapi malah sebaliknya. Betul. Itu adalah pengekspresian gua bisa loh, gitu loh. Secara tidak langsung seperti itu. Saya bisa gitu. Betul. Menunjukkan ya bahwa seorang Dadang Hidayat itu tidak seperti apa yang dikatakan oleh beliau. Seperti itu. Itu rahasia yang sudah saya kan. Selebrasi kepalan tangan gitu. Misteri deh. Itu tadi. Karena kan udah dengar sendiri. Iya. Biasanya kan kalau pemain selebrasi dia ngerayain gol ya biasalah. Macam-macam lah. Ada ininya. Ya. Itu bukan ngeliatin cincin kawin. Iya, itu soalnya ada. Gimiknya beda, ekspresinya juga beda kok gitu. Ada apa ya? Apa panggung? Bahasa Sunda gitu. Iya. Mungkin ada lagi Kang Icong yang mau dikorek dari seorang Dadang Hidayat. Kita korek apa ya?
Oke, saya bicara masalah salary tadi ya. Oh iya, yang disinggung ya, yang di Persib. Oke, saya pertama masuk Persib itu hitungannya harian. Dulu tuh Harian? kelas pemain bintang itu pagi, sore, pagi latihan, sore latihan itu dihitung satu kali latihan dulu. Jadi kalau misalkan seminggu semua pemain itu antri di manajer bidang umum 150, 130 ya sih itu dihitung lah sesuai dengan hari latihannya. Dan terus sering berjalan, saya digaji pernah 400.000. Dan itu sama. Dan kalau bisa satu bulan itu ya? Satu bulan. Kalau Bang Supri kan udah Nah, intinya di era itu, Kang Icong, intinya di era itu memang setiap klub belum bisa dikatakan profesional. Karena kan waktu itu masih ada perserikatan. Masih ada perserikatan yang notabene-nya masih disupport oleh APBD. Tapi dengan nilai segitu beda kebanggaannya gitu kan. Kalau sekarang siapa saja bisa punya kostum Persib, betul, bisa punya jaket. Kalau dulu cuman keluarga atau pemain yang pasti punya kaos. Iya, yang seperti saya bilang tadi bahwa ketika sudah menancapkan loyalitas, kemudian darahnya sudah biru, itu digaji kita naon. Kasarnya begitu. Iya kan? Apa yang bisa saya berikan untuk Persib? Ini yang menarik saya dengar bayarannya kayak dari worker kan? Iya, betul. Karena belum masuk di profesional ketika itu. Dan saya bisa merasakan istilahnya kontrak-kontrak itu 2 musim lah, 3 musim Sebelum era masa pensiun itu. ya, 3 musim dan nilainya tidak fantastis juga sih, tidak tapi saya ngelihat kalau saya bandingkan, saya suka membandingkan gini, zaman sebelum saya saya lebih gede, dan zaman sebelum ini juga lebih gede. Iya, karena nilai rupiahnya. Nilai rupiahnya gitu. Tapi ya saya berprinsip kalau ini hukum alam, dan waktu saya terakhir ada pemain muda datang dengan nilai yang tinggi, saya tidak jealous, tidak sirik. Karena ya udah tadi saya bilang ya hukum alam, dan dia punya bandrol segitu, saya nikmati aja. Kan kalau biasanya kalau kita sirik kan jadi nggak enak hati. Kalau lebih senior gitu, keren datang segitu. Tapi kan kalau masyarakat lihat saya, dia gajinya gede, kontraknya gede, enggak sih. Itulah dinamika sepak bola yang selalu bertransformasi itu yang membuat memang nilai jual tinggi, karena kan sudah menjadi industri. Betul. Ya. Yang ujungnya saya bisa simpulkan kita kecepatan lahir gitu. Nah itu kecepatan lahir. Kita punya slideshow nih yang mau ditampilin tentang KPI waktu masih di Persib Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sudut pandang saya sebagai Nyonya Dedang Hidayat yang alhamdulillah sudah 23 tahun hidup bersama dengan beliau, Dedang Hidayat menurut saya pribadi adalah sosok yang luar biasa di mata saya dan juga anak-anak. Beliau adalah sosok yang bertanggung jawab, berwibawa, dan meskipun tidak banyak bicara, tapi kami kagum terhadap beliau. Dia juga yang suka mengingatkan kami, bahkan anak-anak kami, untuk selalu berbuat baik terhadap keluarga dan juga orang lain, lebih peduli kepada orang lain, bukan hanya untuk dihargai, tapi berbuat baik di lingkungan kita, di lingkungan keluarga kita dan juga orang lain. Itulah yang selalu dia tanamkan dan ingatkan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ben Subrata, teman yang pernah bermain dengan Dedang Hidayat. Dedang Hidayat merupakan pemain yang sangat disiplin dalam bermain dan juga totalitas serta tidak macam-macam, dalam artian bermain sangat simpel dan juga sangat berkarisma. Saya bangga dengan Dedang Hidayat.
Filosofinya apa gitu ya? Oke. Saya pernah pas begitu ada uji coba, saya nggak kebagian nomor. Oke. Ya, karena kan kostum itu udah ada yang punya nomor. Nomor 6 punya Kang Robi, nomor 22 punya Kang Yadi, ya itulah udah semua. Bukan berarti 24 itu 2 tambah 4 jadi 6. Harapan Dahi juga gitu. Belum nih ya. Nah, berawal dari situ emang sih dulu pernah nomor berapa, akhirnya saya putuskan 24. Yang mungkin secara kebetulan 2 tambah 4 6. Saya mengidolakan Kang Robi. Oke. Secara tidak langsung ya. Saya mengidolakan Robi. Baru jawab nih. Ya. Karena apa? Saya lihat leadershipnya bagus. Apalagi kalau main udah jangan ditanya lagi ya. Dia punya karisma. Langganan tim nasional. Ya. Dan akhirnya saya putuskan 24 dan dari dulu belum pernah ada yang pakai 24. Walaupun sekarang udah dipensiunkan ya. Betul. 24 dan alhamdulillah bukan mungkin orang mengenal saya dengan identik dengan 24 dan ya Allah gariskan rezeki saya di nomor itu mungkin dan ya kemarin saya pensiunkan, bahkan ada wartawan yang nanya ke saya 24 kenapa dipensiunkan, tanggapan Kang gimana, saya bilang gini, nomor 24 dulu ya, nomor 24 saya gitu ya, yang dipensiunkan nomornya siapa? Haryono, itu ya hak dia, mungkin karena kontribusi dia lebih bagus dibanding saya, nggak apa-apa. Yang terpenting 24 saya dulu, 24 saya. Ya. Gitu. Yang dipensiunkan 24-nya Haryono. Menarik itu. Ya, walaupun memang posisinya berbeda ya. Betul. Dari di stopper libero, Haryono di holding ya. Iya. Wow. Ikhlas ya, legowo gitu ya. Saya legowo. Bahkan saya pernah legowo aja ya. Iya. Bahkan saya humble. Bahkan saya pernah jabatan kapten saya pernah ke Budiman dulu. Waktu Liga 8. Sampai asisten pelatih manggil ke saya. Kang, gini-gini. Saya bilang gini, siapa yang paling baik untuk membuat tim ini lebih maju, silakan. Saya nggak bikin bahan kapten cuma di lengan aja. Silakan, kalau ada yang lebih dari saya silakan. Oke, proses itu kemudian dialihkan ke Budiman. Ya, kembali lagi bahwa sisi respect-nya ya, sisi respect luar biasa, tidak untuk dirinya, tapi bagaimana keutuhan tim agar selalu konsisten dalam mengarungi sebuah kompetisi yang panjang. Sekarang kegiatan latih ya. Alhamdulillah saya belajar melatih dan ada sedikit ilmu-ilmu yang saya serap dari Bang Supri juga. Intinya adalah harapan saya pribadi, kita sebagai mantan punya kontribusi ya, itu Kang Dadang sudah menjalankan itu. Ada harapan yang perlu disampaikan ke adik-adik, ke generasi muda untuk bisa berjersey Persib atau nanti mereka punya rezeki yang bagus bisa membela tim nasional untuk menjadi kekuatan di sepak bola Indonesia. Ya kalau lihat sekarang sepak bola ya sudah menjadi industri. Sekolah sepak bola banyak. Betul. Talenta pemain juga banyak. Kompetisi juga banyak. Kompetisi banyak. Yang terpenting buat para pemain muda teruslah berlatih. Jangan cepat puas. Karena sepak bola itu butuh proses, tidak seperti makan cabai langsung pedas gitu. Butuh proses, jangan cepat puas. Apa yang sudah diraih, prestasi yang diraih jadikan titik tolak untuk meraih prestasi-prestasi selanjutnya. Memotivasi diri lagi ya. Gitu. Dan jangan lupa kalau misalkan para pemain sudah mencapai titik puncak di prestasi, ingat proses di bawahnya seperti apa. Capeknya itu seperti apa. Jangan setelah jadi pemain Persib, jadi pemain nasional, lupakan dulu pengorbanan seperti apa. Ya contohnya banyak pemain kita nasional. Kira-kira yang perlu dipersiapkan apa itu untuk bisa katakanlah jangan sampai star syndrome. Ya. Saya suka bahasanya itu, star syndrome. Karena banyak seperti itu. Betul. Gimana tuh? Saya pikir gini ya itulah
dia harus mengingat proses dia seperti itu gimana capeknya. Kalau dia ingat seperti itu pas Menghargai ke proses, belakang, ya. jadi punya tanggung jawab. Oh iya, dia tidak akan menyia-nyiakan apa yang pengorbanan dia sebelum dia jadi di atas gitu. Dan yang terpenting mental dia harus kuat. Betul. Jangan bukan ini ya. Ada yang ngajak misalkan, ayah gini-gini. Jangan malu untuk bilang tidak. Jangan malu untuk bilang tidak. Saya pernah gini ke teman saya, ke Yaris. Kamu mau nggak gaul seperti itu? Tapi jalannya seperti itu. Mau nggak? Saya lebih baik dibilang orang kampung. Iya. Untuk tidak mengikuti hal-hal yang kurang bagus. Ya itu. Dan yang jangan lupa lagi, ya apa? Sholat kalau Doa Islam. ya. Doa. Menarik kalau berbicara jangan kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu cerita yang terakhir disampaikan oleh Coach Indra Safri. Semua pasti ingat ketika era Evan Dimas juara ketika harus terjadi tendangan penalti. Di saat itulah Coach Indra Safri berbagi pengalaman ke kami waktu itu, menundukkan kepalanya memohon. Jadi taktikal strategi itu hanya 20%. Yang 80% itu adalah kehendak dari Allah SWT. Iya. Wow, menarik, keren, ya kan? Kembali lagi bahwa jangan cepat puas, ya kan? Kemudian juga jangan lupa sama pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi role model yang keren nih, Kang Icam. Mudah-mudahan banyak pemirsa yang menonton ini, ya kan? Khususnya generasi-generasi ya. Iya, karena persaingan di sepak bola sekarang luar jadi biasa. role model kalian itu bisa, sangat bisa untuk dicontoh. Ya. Bagaimana proses perjalanan, komitmennya. Gimana? Apalagi Kang, yang terakhir mungkin kalau kita sudah panjang ya mengupas, mengorek sisi lain dari seorang Dadang Hidayat, proses perjalanan segala macam. Keberadaan Elite X Pro. Ya, Elite X Pro ini gimana sih? Mencoba kita di bidang sosial, mewadahi untuk para mantan-mantan yang diharapkan tidak hanya di Bandung, di seluruh Indonesia. Ya. Mungkin Tanggapannya ya? Kang Dahi bisa menanggapi dengan adanya Elite X Pro Bandung ini. Ya, saya sih sebagai mantan pemain yang pernah gitu ya, pernah mengarungi sepak bola tingkat nasional ya selama 11 tahun. Profesional ya? Ya, profesional. Ya dengan keberadaan Elite X Pro ya mudah-mudahan kami sebagai mantan ada apa ya? Ada yang menaungi gitu ya. Kalau misalkan kita ada masalah gitu ya, ya minimal Elite X Pro bisa memberikan sesuatu gitu ya. Seperti itu. Ya, amin. Oke. Cukup mungkin Mungkin dengan penjelasan yang sudah luar biasa dari seorang Dadang Hidayat ya. Label one man one club itu luar biasa. Kalau jadi contoh ya, walaupun dinamika dan sepak bola sekarang sudah menjadi industri. betul. Guys, masih banyak bintang tamu kita juga nanti. Jadi kita akan korek ya. Kita pasti mau ngorek lagi, mau pengen tahu yang belum pernah dia dikupas dari dia. Tetap di channel Elite Expo bersama saya Hisham dan Supriyono di ngorek.